Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya sekarang? Saya berharap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Salam waktunya mengalami terobosan. Agar terobosan dalam segala hal dapat dialami dengan baik dan menyenangkan Tuhan, hari ini mari kita bawa hati dan hidup kita dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah hari ini Tuhan Kau hiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana firman yang terus mengarahkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat menempatkan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terlebih Tuhan, dengan berkat-berkat yang Kau percayakan, Tuhan tuntun kami, supaya kami mampu menjalankannya dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menempatkan uang dengan tepat. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 17. Demikian firman-Nya. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Dalam mengatur keuangan, setiap orang memiliki pencapaian keuangan yang berbeda-beda, sehingga kita harus mulai menyusun sendiri tujuan keuangan yang ingin kita capai dalam beberapa waktu ke depan, seperti ingin memiliki properti dan bisnis pribadi sesuai impian. Untuk mencapai impian masa depan memang tidak mudah, karena hal ini sangat tergantung dengan bagaimana kita mengatur uang dengan baik dan bagaimana kita memahami dalam mengembangkan keuangan yang kita miliki. Mengembangkan uang dengan cepat membutuhkan pemahaman tentang bagaimana melakukan manajemen keuangan yang baik, sehingga kita dapat menempatkan uang dengan tepat. Dalam mengembangkan uang, pikiran kita perlu hati-hati. Meskipun pikiran kita tidak boleh hanya memikirkan uang, walaupun memikirkan uang sama sekali tidak dilarang. Yang dilarang adalah menjadikan uang sebagai pusat pemikiran kita, terlebih jika uang sudah berada di hati kita. Jonathan Swift mengatakan, seorang yang bijaksana seharusnya mempunyai uang pada kepalanya, bukan diletakkan di hati. Memang menempatkan uang yang paling tepat adalah dalam pikiran seseorang, bukannya di hati. Kekasih, memang uang akan menjadi sesuatu yang terutama dalam kebutuhan seseorang. Tetapi biarlah uang hanya ada di kepala, karena yang ada di kepala biasanya tidak akan terlalu mempengaruhi kehidupan. Kita mulai berpikir mengenai bagaimana mencari uang dengan baik, bagaimana cara mengelola uang dengan lebih bijaksana. Pertanyaan ini berkaitan dengan cara mendapatkan dan menggunakan uang. Tentu caranya adalah dengan cara Tuhan, dan hal ini pantas untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena bila kita salah menempatkan uang dengan tidak tepat, terlebih ketika uang sudah mulai masuk dalam hati, maka semua tindakan yang kita lakukan akan digerakkan untuk mendapatkan uang. Alexandre Dumas Fils mengatakan, jangan menilai uang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Uang adalah pelayan yang baik tetapi tuan yang buruk. Posisi yang paling tepat untuk uang adalah sebagai pelayan. Jika kita dapat mengendalikan uang, maka uang akan banyak membantu kita menyelesaikan rencana Tuhan dalam diri kita. Karena uang memiliki kuasa, maka jika kita mengendalikan kuasa tersebut, kuasa ini akan mendatangkan akibat yang baik. Tetapi jika uang dibiarkan menjadi tuan, yang berarti membiarkan hidup kita diatur oleh uang, maka kita akan menyerahkan semua aspek kehidupan kita dan akan diarahkan kepada uang. Hal ini membuat kita menjadi pelayan uang, dan kita akan menjadi pelayan yang sangat menderita. Kuasa uang yang tidak terkendali akan menyebabkan kehidupan kita hancur. Dalam Lukas 16 ayat 10-18, Tuhan Yesus berbicara tentang kesetiaan yang dihubungkan dengan keuangan. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sehat tidaknya kehidupan rohani seseorang ditunjukkan dengan benar tidaknya sikap terhadap uang atau harta. Para teolog mengatakan, dari 38 perumpamaan yang disampaikan Yesus, 16 diantaranya berbicara tentang uang.
Di dalam Alkitab sendiri ada 500 ayat yang membahas tentang doa, 500 ayat tentang iman, tetapi lebih dari 2000 ayat berbicara tentang uang. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab menilai uang sebagai permasalahan begitu penting. Lalu bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen terhadap uang dan harta yang ada supaya dapat berkenan di mata Tuhan? Untuk berkenan di mata Tuhan, kita harus menempatkan uang dengan tepat dan benar. Kekasih Kristus, apakah menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan yang akan kita nikmati dalam kekekalan biasanya membutuhkan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang? Hal lain yang dapat menyadarkan kita mengenai fakta bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang adalah dengan adanya sesuatu kondisi yang membuat uang terasa tidak berguna. Uang seringkali membuat penilaian yang dilakukan oleh seseorang menjadi bias, lebih-lebih pada zaman yang semakin materialistis. Oleh karena itu, jika kita ingin menilai sesuatu, maka jangan melibatkan uang. Karena uang dapat mengaburkan penilaian kita terhadap sesuatu. Uang sangat mempengaruhi kejernihan penilaian yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran baru yang berkaitan dengan uang, yaitu menempatkan uang dengan tepat dan benar. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi, kami sangat diberkati dengan renungan ini, di mana Tuhan kembali mengarahkan kehidupan kami untuk dapat menempatkan uang dengan tepat, supaya kami tidak salah dalam melangkah, dan supaya kami juga dapat mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Memang Tuhan, kami perlu uang, tetapi kami tidak mau bahwa hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah kami berkenan di mata Tuhan, dan kami juga mampu menempatkan uang dengan tepat dan benar. Untuk itu Tuhan, pimpin kami agar pikiran dan hati kami tidak dipengaruhi dengan uang. Biarlah hati dan pikiran kami dijernihkan, supaya kami mampu menempatkan uang dengan tepat dan benar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami, agar kami dapat mempergunakan dan menempatkan uang dengan baik dan benar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan